Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan makalah energi dan lingkungan yang disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang disusun oleh saya sendiri, Fajrian Syal Farouk PX, dengan NIM 19 1011 03 069. Nah, kita masuk pertanyaan. Di sini yang pertama yang ditanya yaitu, berikanlah satu contoh dari energi yang Anda ketahui, jelaskanlah dampak negatifnya terhadap lingkungan. Nah, di sini saya mengambil energi dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam digunakan secara luas sebagai sumber energi untuk menggerakkan mesin dan memanaskan bangunan. Namun, penggunaan bahan bakar fosil berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam hal emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, yang kedua di sini yang ditanyakan yaitu, jangan lupa jelaskan bentuk dari dampak negatif tersebut ke lingkungan. Bagaimana prosesnya sehingga energi tersebut berdampak negatif. Jika mulai dari proses produksi, jelaskan. Jika saat penggunaan, jelaskan lingkungan akibat energi. Dampaknya berupa apa? Jika dampak negatif timbul sejak produksi hingga penggunaannya, jelaskan. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan yang saya dapatkan yaitu dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil dapat terjadi pada beberapa tahap, dari produksi hingga penggunaan. Produksi bahan bakar fosil dapat merusak lingkungan melalui kegiatan penambangan yang mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan, serta polusi udara dan air. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan industri juga menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas ini menyebabkan pemanasan global, peningkatan suhu global, dan perubahan iklim yang tidak terkendali. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, jelaskan juga penggunaan energi dalam meminimalkan dampak negatif. Nah, di sini penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air dapat membantu meminimalkan dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil. Energi terbarukan lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan tidak merusak lingkungan saat produksinya. Namun, penggunaan energi terbarukan membutuhkan investasi yang besar dan belum sepenuhnya terjangkau oleh masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu, buktikan jika dampak negatif dari energi itu menurunkan biodiversitas dan kesejahteraan manusia. Nah, di sini yang saya dapatkan yaitu dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil tidak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga kesejahteraan manusia. Pemanasan global dan perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi pangan, ketersediaan air bersih, dan kesehatan manusia. Selain itu, polusi udara dari pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan masalah pernafasan dan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus penyakit pernafasan. Nah, untuk selanjutnya yaitu, apakah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintahan global dalam upaya menekan produksi dan penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan? Jelaskan minimal satu perundangan yang terkait dengan contoh energi tersebut. Nah, di sini saya dapat simpulkan di sini pemerintah Indonesia dan pemerintahan global telah melakukan beberapa upaya untuk menekan produksi dan penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang penggunaan energi baru dan terbarukan untuk kelistrikan, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang pengendalian pemanfaatan energi. Sementara itu, pemerintahan global telah mendatangani Persetujuan Paris pada 2015 yang menetapkan target global, telah
menangani persetujuan Paris pada 2015 yang menetapkan target global untuk membatasi peningkatan suhu global menjadi di bawah 2 derajat Celcius di atas level produksi pra-industri. Nah, untuk daftar pustaka sendiri, di sini saya dapatkan untuk yang pertama yaitu Si Hombing A 2021, dampak negatif bahan bakar fosil dan solusi alternatifnya. Untuk yang kedua yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 12 tahun 2017 tentang penggunaan energi baru dan terbarukan untuk kelistrikan. Nah, untuk yang ketiga yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 48 tahun 2017 tentang pengendalian pemanfaatan energi. Dan untuk yang terakhir yaitu United Nations tahun 2015 Paris Agreement. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.